Polemik dunia skincare semakin memanas setelah dua nama besar Nikita Mirzani dengan Amira Farahnas alias Dokter Detektif yang lebih dikenal dengan Doktif yang berada dalam satu kubu kini diduga tengah dikabarkan merenggang. Bukan tanpa alasan, di tengah persidangan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Doktif yang hadir di persidangan untuk membela Nikita Mirzani justru harus dicueki oleh Nikita Mirzani. Doktif yang mengulurkan tangannya ke Nikita Mirzani untuk bersalaman sontak dilewati. Nikita Mirzani memilih menyapa Dr. Oki Pratama yang berada di sebelah Doktif. Lantas, apakah yang membuat Nikita Mirzani dengan Doktif kini harus merenggang? Ya, semoga jujur semua. Dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Prihatin sih, prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah Doktif pelajarin benar-benar ini memang terjebak. Karena dia berusaha sasarannya itu adalah ke Doktif. Ya, sudah diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya, Dona ya kalau nggak salah, Ibu Dona, salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya Doktif lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah deh gitu ya. Bagaikan siapa lawan dan siapa kawan pun kini semakin tidak menentu. Dugaan perpecahan satu kubu antara Nikita Mirzani dengan Doktif diisyaratkan dengan ketidaksukaan Nikita Mirzani dengan Doktif. Nikita Mirzani seakan menandakan kekecewaannya kepada Doktif dan juga Reza Gladys, yang dimana sebenarnya target utama Reza Gladys sejak awal adalah Doktif, bukanlah Nikita Mirzani. Doktif sendiri juga merasa Nikita Mirzani yang justru menjadi korban dari ketidakberhasilan Reza Gladys untuk memenjarakan dirinya. Lantas benarkah tudingan salah sasaran ini karena Doktif telah membongkar produk skincare Dr. Reza Gladys yang dinilai berbahaya? Tidak tahu, kan ditanyakan ke merekanya ya, kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya kan berarti membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Setelah sekian ratus miliar kalian ambil bertahun-tahun, kalian gak akan miskin hanya dengan bertanggung jawab meminta maaf ke masyarakat, berusaha untuk memperbaiki, selesai. Tapi tidak. Carut marutnya polemik di dunia skincare semakin dipertajam dengan perang dingin antara Fitri Salhuteru dengan Doktif. Bak membangunkan macan tidur, Fitri menganggap Doktif telah menyenggol dirinya. Mantan sahabat Nikita Mirzani yang belakangan tengah menjadi lawan itu membongkar seluk-beluk dugaan modus operandi dari Doktif. Fitri Salhuteru mengungkap tarif harga permintaan Doktif dalam sekali mereview produk sekitar 200 hingga 500 juta rupiah. Tak terima dengan ungkapan Fitri Salhuteru, sementara Doktif sendiri menuding Fitri dendam dengannya karena diajukan saat adanya permasalahan Doktif dengan Sheila Saukia terdahulu. Saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya. Itu bohong, karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta direview yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya, saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoak di dunia maya main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya, netizen ya, bingung saya ini, apa maunya ini, sehat nggak sih dia itu sebenarnya? Kalau memang kamu itu nggak ngerti soal hukum, kalau memang kerjaannya cuma markus, ya udah behind the scene aja markusnya, nggak usah terlalu kelihatan kalau jadi makelarnya.
ya kan? Masih sakit hati ya, gara-gara kamu ngebelain Sheila Sokya, Doktif usir dari ruangan. Ya, udah jangan sakit hati, karena memang pada saat itu kan kamu tidak ada di posisi di lokasi. Ya, kok tiba-tiba kamu ikut-ikutan mediasi di ruangan Polsek Pulau Gadung. Ngapain, Nepos? Ya jelas dong Doktif usir. Saat ini Mbak Fitri masih wait and see ya, artinya masih melihat segala sesuatu dari sisi udah diamin aja ya kan. Tapi sudah kesini-sini sudah mulai agak terganggu dengan hal seperti itu ya. Nggak tahu, kita belum sampai lihat sejauh mana, tapi langkah-langkah itu pasti akan diambil kalau sudah melampaui batas. Belakangan Fitri Sahuteru tengah dihadapkan dengan kasus dugaan teror penembakan yang membuat kaca di kantor miliknya menjadi berlubang. Kini Fitri harus dihadapkan dengan pengungkapan siapa pelaku teror yang menyerangnya itu. Demi mengungkap siapa pelaku yang sempat ia curigai, namun Fitri harus bersabar karena pengungkapan kasus terornya ini masih dalam tahap penyidikan oleh pihak penyidik di Polresta Tangerang. Lantas benarkah Fitri Sahuteru telah menyebut satu nama yang telah ia curigai? Benarkah yang diduga sang pelaku adalah peseterunya saat ini? Prosesnya sampai detik ini masih belum ada titik terang. Kenapa? Karena dalam proses penanganannya dari pihak Tangerang Selatan masih mendalamin sesuai informasi dari penyidik waktu itu. Terus yang kedua masih menyelidiki DVR yang diambil dan dicek untuk di Mabes Polri. Tapi sampai detik ini untuk penanganan kasusnya, bahkan juga dari Mbak Fitri sendiri kemarin meminta kepada saya suatu kuasa hukum untuk menarik kasusnya ke Bareskrim. Tapi sampai detik ini belum ada perkembangan lanjut. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar tudingan sepihak atau drama media sosial, tapi masuk ke ranah hukum yang lebih serius. Berawal dari kesepakatan kerjasama pada November 2024, Reza Gladys mendekati Ismail Marzuki, asisten pribadi Nikita Mirzani. Tujuannya jelas, meminta produk skincare milik Reza dipromosikan oleh Nikita. Ini bukan endorsement gratis atau sekadar barter, melainkan transaksi bisnis yang dinegosiasikan secara profesional. Namun, kerjasama itu tak pernah selesai. Belakangan, Nikita justru dijerat kasus hukum atas tuduhan pemerasan dan pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Di tengah proses itu, Nikita menggugat balik Reza atas dugaan wan prestasi. 4 poin utama yang menjadi dasar gugatan Nikita mencakup adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, proses negosiasi yang diakui, penawaran harga yang diterima, hingga pembayaran yang sudah dilakukan sebagian. Dengan kata lain, unsur wan prestasi dinilai terpenuhi karena ada perjanjian yang dilanggar secara sepihak. Yang menjadi catatan penting, Reza Gladys beberapa kali mangkir dari panggilan sidang. Padahal jika merasa berada di posisi yang benar, proses hukum seharusnya dihadapi dengan terbuka. Ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini bentuk ketidaksiapan atau memang ada hal yang ingin dihindari? Gugatan balik dari pihak Nikita bukan semata reaksi emosional, tapi respons hukum yang ingin menguji apakah benar ada pelanggaran komitmen. Karena dalam urusan bisnis, apalagi melibatkan nama publik, transparansi dan tanggung jawab jauh lebih penting dari sekadar menjaga citra. Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari siapa yang lebih populer, tapi dari siapa yang berani bersikap konsisten dan terbuka dalam menyelesaikan masalah. Nikita Mirzani dan sindikat pemeran. Sahabat Cendol, kalian sadar gak sih belakangan ini banyak banget yang tiba-tiba gencar banget ngomongin dugaan keterlibatan pihak lain di kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ada yang bilang, loh di dakwaan aja kan disebut nama dokter detektif dan dokter Oki. Jangan-jangan mereka sindikat pemeras. Ya wajar sih ya kalau kita bereaksi atas nama penasaran. Tapi mari kita lihat ya dengan kepala dingin dan logika hukum. Nah pertama-tama sahabat Cendol, penyebutan nama seseorang dalam surat dakwaan itu tidak serta-merta menjadikan orang tersebut sebagai tersangka, apalagi terdakwa. Ya nama-nama tersebut seringkali muncul dalam kronologi untuk menggambarkan alur peristiwa. Itu lazim ya, bukan hanya di kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki saja, tapi di banyak kasus pidana lainnya. Kedua, perkara ini kan sudah melewati 2 fase hukum penting ya, diselidiki dan disidik oleh kepolisian, kemudian disaring dan dirumuskan dalam dakwaan oleh kejaksaan. Artinya sahabat Cendol, kalau memang ada cukup bukti keterlibatan pihak lain, baik dokter detektif maupun dokter Oki ya, atau siapapun mereka pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka atau
setidaknya diproses secara hukum. Tapi faktanya hingga detik ini ya, yang jadi terdakwa hanya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Maka ketika menyebut adanya sindikat dalam konteks hukum, itu belum bisa dibuktikan secara formil. Dan satu hal penting lagi nih sahabat channel, coba deh kalian telisik lebih jauh ya, siapa pihak yang paling rajin menggiring narasi soal sindikat ini. Apa relasi personalnya dengan Nikita Mirzani dan berbicara atas kapasitas apa. Kadang gini loh, bukan hanya isi narasinya yang penting ya, tapi siapa yang menyuarakan dan untuk kepentingan apa. Kritik boleh sahabat cendol, curiga juga boleh banget, tapi jangan sampai biarkan nalar kita dikuasai oleh asumsi. Karena dalam hukum yang dihitung bukan opini tapi bukti. Netizen cendol pamit bukan untuk membuat kalian sepakat, tapi agar kita semua tetap sehat nalar dan nurani. Jangan lupa follow dan share.